Zahra Permatasari kelas 10 genap. Alhamdulillah. Waktu PKKS 2022 hujan ya, harita pas balik pisan nawitan gitu nyambut hujan ageng tadi ke subuh gitu Dander mah wilayah Dander hujan alah diana balik dari tahun kamari gitu, tapi alhamdulillah gitu biasa apa rahel gitu ya. Begitu Bapak Ibu anu tos ka petoh pangitan kamari guru orang tua komite siswa ngaturkeun nuhun karena segala rubina buktos ieu sanes kerja kepala sekolah pangitan Ibu nuki mah dah kerja guru sareng wakase kepala sekolah nonton kamari ieu teh ngalamna nama tibra ya amang gitu ya tanang ada mana naon kepala sekolah mah gitu. Tapi insya Allah gitu, kerja bareng gitu ya, kolaborasi Bapak Ibu guru sadaya yang ngapunten sapertosi hapunten bilihna panampian kirana waku ya, hapunten leungeunana bilih teu sapagodos sareng manah ibu sadaya. Sakitu kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang ini salajengna sumangga berangkat ke ibu sadayana pamapati wawakil asesor anu insyaallah dina ayeuna sakantenan pengarahan kegiatan pangitan ibu badi ku ibu Eti atau ibu Teti ku ibu Eti sumangga diturunkan ka bangsa ibu Dr. Eti Kusdiati MMB di haturan. Alhamdulillah, terima kasih atur ka pembawa acara teh hapunten kira namanya Ibu Sundanya abdi teh balepotan tanpa Sundana kira saya campur-campur ya.
bawa acara kurang saya nanya jurnalisnya bahasa Sunda terus saya lagu saya alhamdulillah tapi dan jarang-jarang kayak si Dempa Mogetnya jadi tadi barangkali ya aya nama jadi pemantai pemantai variasinya yang ketiga nanti aya tampilan urep segalanya jadi pemain modern panggilannya wilucepnya kamu barangkali angkatnya ada angkat ke sedang sareng ka Yudari mangga wilucep mudah-mudahan sukses satrasna jadi lantos pembinaan dari Bapak Ibu sadayana terutama panggilan ibu-ibu guru atau bapak guru dari keseniannya terima kasih ya atas segala upaya yang telah dilakukan campur aduknya bahasana yang keempat ya Bapak Kepala Sekolah saya sudah kesini sudah 3 atau 4 kali ya pernah ada pendampingan kurikulum di ruangan ini pernah di sini jadi walaupun dengan Bapak belum kenal dekat ya yang paling dekat Bapak si Dr. Teddy ya kenal ya sudah terkenal Pak Edi itu sudah terkenal di Subang jadi saya juga sudah kenal walaupun tidak mendalam mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana oke sararehat sadayana yang keluarga oke sararehat mudah-mudahan murah kali oke alhamdulillah ya sararehat ya terima kasih ikut nuhun sudah ikut berpartisipasi ya menyambut kita semua yang menyambut ini tidak seperti apa ya saya di sela-sela ini hari minggu terakhir saya bersyukur karena bersyukur dalam arti istirahat betul istirahat aja istirahat tetiasa di wagalanya begitu saya serat kamu jantan yang kedah dinikmati walaupun tadinya contoh tadi biasa terkena dia terkena bios panggilan kayak ayah anu di gelar dia kayak ayah anu di sambalkeun mangga dengan namanya tapi taktos lah seueur ieu na seueur naonnya katiasana lah itu bahasa Sunda teh tapi oke kira-kira pokoknya taktos itu panggilan oh ya telah hilang Bapak Komite yang hadir ya terima kasih juga sudah meluangkan waktu di SMA 2 di dalam PPKS rutin Pak ya kegiatan rutin tahunan sebagai refleksi dan evaluasi sih sebenarnya ya karena kalau tidak ada kegiatan ini penilaian ini rangkaian dari awal Januari sampai Desember ya dievaluasinya oleh eksternal saat ini ya ada penilaian kinerja kepala sekolah walaupun penilaian kinerja kepala sekolah tapi data-data semuanya hampir 80% dari Bapak dan Ibu guru ya makanya tadi Bapak kepala sekolah kenapa sebenarnya Bapak Ibu guru capek nanya mudah-mudahan dipastikan kesehatannya ya Bapak Ibu guru tetap sehat tetap semangat ya bagaimana memang ini sudah bagian dari pekerjaan kita ya mudah-mudahan dan tetap soleh yang Dokter tadi mungkin hari ini kita akan bedah dokumen ya kalau saya sih biasa suka pengen lihat semuanya ya walaupun nanti suka ada yang dibagi-bagi kemudian Dokter tadi ada yang fokus ke sini apa-apa saya pengen semuanya ada sedikit ya ini hanya 35 lah sedikit ya hanya instrumennya jadi bisa Allah terbuka jadi enak evaluasinya kalau semua itu ya jadi bagaimana yang kekurangannya nanti refleksi evaluasinya bisa dilaksanakan nanti di akhir ya ini juga insya Allah jadi panggilannya anu biasa disandarkan biasa dibiarkan nanti udah berarti dari apunten sesaat kemana saya seperti membawa acara tapi kita belajar menurut saya
Indonesia kok kita tak kira kamu tadi ya atau nuhun sadayana mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi bahwa pada hari ini saya berkesempatan beserta Bu Eti untuk hadir di SMA 2 ini, tentunya dalam rangkaian acara PKKS. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA 2 Subang, kepada yang terhormat Bapak Komite, terima kasih Pak. Hari ini penampilannya berbeda, gitu ya. Biasanya loreng, sekarang diminta hitam. Tapi bukan berarti mendung ya. Hari ini tentunya kita harus bahagia. Kemudian tentunya kepada para waka kurikulum, waka kesiswaan, sanpras, humas, dan tentunya kepada para guru-guru, serta tentunya kepada siswa-siswi yang saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih sudah mensupport kegiatan PKKS ini. Bapak Ibu, PKKS ini adalah hal yang biasa dilakukan karena setiap ASN itu wajib dilakukan penilaian, ya, bukan hanya Bapak Kepala Sekolah, tetapi guru-guru pun itu ada penilaiannya berupa PKG. Siswa ada penilaiannya yang akhirnya ada rapor rapor sekolah, ya. Kemudian ada juga kemudian sekolah juga ada rapotnya, rapot pendidikan dan akreditasi. Kami pun sama, kami pun mendapat penilaian. Nah, untuk PKKS ini sesungguhnya penilaiannya ini dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi. Nah, tetapi dalam hal ini tentunya tidak mungkin Bapak Kepala Dinas Provinsi akan menilai seluruh kepala sekolah se-Jawa Barat dengan jumlahnya yang sangat banyak. Kemudian diberikan mandat kepada Kepala Cabang Dinas. Kepala Cabang Dinas pun demikian, itu beliau memandatkan kepada kami untuk melaksanakan PKKS ini. PKKS ini sekali lagi ini kalau versi saya ini bukan penilaian ya, tetapi lebih kepada verifikasi dokumen yang sudah Bapak Ibu contreng sebetulnya gitu ya. Nah, kami hanya memverifikasi saja apakah yang sudah Bapak Ibu ini sudah dicontreng itu benar, ada dokumennya ya, seperti itu. Dan kemudian untuk diketahui, untuk penilaian dokumen ini mempunyai andil 70%. Jadi kalau semua berkas dokumen ini nilainya 100 ya, kali saja 70 menjadi berapa? Hanya 70%. Nah, sisanya dari mana? Yang 30% itu dari penilaian yang 360 derajat, itu yang dari instrumen yang sudah diisi oleh siswa, komite dengan guru. Ya, guru ada 10, betul ya. Kemudian ada siswanya juga 10. Kemudian komite dan orang tua ada 7, gitu ya. Nah, itu semua punya andil. Kalau di instrumen itu nilainya 100 semuanya, dikalikan itu hanya punya 30%. Sehingga kalau seluruhnya sudah nilainya 100, 70 ditambah 30 itu menjadi 100%. Nah, tetapi tidak selesai sampai di situ, karena ada lagi satu penilaian, yaitu penilaian kehadiran Bapak Kepala Sekolah di sekolah, gitu ya. Nah, itu absensinya dari mana? Kami mengambil dari KIMO, ya. Nah, dari KIMO ini tetapi Bapak Ibu kita semua juga pernah mengalami dalam 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember itu, kalau pasti suatu saat itu mengalami error, mengalami HP-nya tidak ada kuota, mengalami mati HP dan lain sebagainya ya, sehingga kami akan menyandingkan kehadiran dari KIMO ini dengan absen manual, gitu ya, sehingga itu akan nanti seandainya nanti di KIMO itu bermasalah, maka kami bisa melihat dari
absen manual gitu ya. Nah ini untuk PKKS itu tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah verifikasi dokumen ya, lebih mungkin nanti akan lebih lebih kepada pengembangan program yang nantinya. Nah saya lihat sih kalau dari kemarin lihat SW-nya para warga ini udah keren sekali, sehingga saya memberikan komentar gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya untuk kegiatan PKKS ini. Saya terima kasih, mohon maaf. Dan saya ingin menyampaikan spesial terima kasih buat anak-anak yang sudah menyambut dari Mojang dan Jejaka Subang ya, SMA 2 Subang, serta tadi yang menarik gitu ya. Mudah-mudahan ini yang dicita-citakan oleh anak-anak itu tercapai semuanya dan sukses gitu ya, tentunya dengan dukungan Bapak Ibu yang ada di SMA 2 ini. Terima kasih, mohon maaf bila dalam tutur kata ada hal yang kurang menyenangkan. Dengan taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkan acara anu bakal kuulang dilaksanakan tiasa laksana kalian ayeuna kalancara. Begitulah semoga kanggo panjenengan ieu mimpi doa ka bangsa Abah Wawan Herawan SAG di Haduna. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji wa syukur orang sami-sami panjatkeun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah dina kasadia urang sadaya masih diberikan kesehatan, kenikmatan, keselamatan. Paedah dia sadayana atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke, salawat wa salam bagi salamina dan ucapkeun kapanutan Nabi sadayana Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tim asesor yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, tim komite yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu dan staf usaha yang saya hormati. Oke, tinggal kantor payutan barangkali aku bersyukurin di bagian. Bangga orang sami-sami berdoa ke Allah Subhanahu wa taala serta sana dikawinkan penilaian yang kepala sekolah SMA Negeri 2 Subang anu dilaksanakeun PIM 7 Desember 2023. Meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan OKK ini nilai anu pika khoyur dan besar. Amin ya Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa kalimatina Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawatal ardu bin nuri samsika abadan birahmatika ya arhamar. Allahumma as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamil al-layla fi syakati lana wa najata minan nar wal afwa ila hisab. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un
fil ardi wala fis samai wa wasal alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Wakasih sarana prasarana Pak Asep Saprudin S. Ya. Saya bikin agak berbeda karena yakin tanggal 7, 8, 9 ini merupakan terakhir bagi teman-teman asesor untuk melihat sebelumnya sudah di tempat-tempat lain. Saya harus pikir yang berbeda dari sekolah lain. Ya. Makanan apa yang paling glowing? Lihat Bu Helen istrinya asesor sangat glowing. Gitu ya. Bahkan tadi dari awal saja Pak ini glowing, bahagia pagi-pagi sudah nyanyi. Oke. Ada yang bisa jawab? Makanan apa yang paling glowing? Sebelah belum. Oke. Ya kita jawab saja langsung karena tidak ada yang jawab. Pecel lele dan pecel ayam. Ya. Ini paling glowing. Iya, pecel lele dan pecel ayam pasti glowing. Kok masih tahu sih? Kenapa sih? Oke. Iya, pecel pasti glowing. Oke, lanjutkan. Ya, ini misi-misi SMA Negeri 2 Subang yang kemarin tadi ya, pada saat awal tahun Ibu kita selalu melakukan review dari visi-misi kita ini yang sudah kemarin hasil kerja kita beriman, bertakwa, berprestasi, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Dari visi ini kita turunkan menjadi misi, misalnya beriman dan bertakwa, bagaimana menumbuh kembangkan pengamalan ajaran agama serta budaya bangsa demi terwujudnya manusia berbudi pekerti. Ketika kita punya misi berwawasan lingkungan, maka misinya menciptakan budaya sekolah yang sehat dan peduli lingkungan. Nanti kita akan lihat di dalamnya. Itu kalau kita bisa lihat turunan dari visi-visi SMA Negeri 2 Subang. Tujuannya sebenarnya banyak. Di KWSP itu ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah juga ada. Hanya bisa dilihat, tidak ditayangkan semua di sini karena terlalu panjang. Ada kurang lebih 46 slide kalau tidak salah ini. Selanjutnya data pegawai, ya. Jumlah guru PNS-nya 40 orang, terdiri dari laki-laki 19 dan perempuan 21. Jumlah guru P3K 16 orang, laki-lakinya 6 dan perempuannya 10. Kemudian jumlah guru non PNS 9 orang, laki-laki 5, perempuan 4. Jumlah tata usaha PNS hanya 1 orang, tinggal perempuan 1 orang. Kemudian selanjutnya jumlah tata usaha non PNS ada 13 orang. Rombelnya kita punya 36 kelas dengan jumlah siswa sampai dengan 31 November itu kemarin 1.219 orang. Ya. Kemudian jumlah untuk toilet siswa laki-lakinya ada 15 dan perempuan ada 24 dengan daya listrik sekitar 66.000 watt. Ya. Laboratoriumnya ada lab IPA 3 dan lab komputernya ada 5. Selanjutnya ini data guru. Guru berdasarkan kualifikasi akademis yang S1-nya ada 49, S2 ada 15 dan S3-nya ada 1 orang. Kemudian kita punya guru penggerak 1 orang yang berpendidikan S2. Bersertifikat pendidik ada 44 orang dan belum bersertifikat ada 21 orang dan sedang melaksanakan sekarang PPG. Ya, kemudian kalau sesuai latar belakangnya 65 semuanya dengan kepala sekolah, insya Allah sesuai, guru sesuai ya 60 ini. Selanjutnya ini ada tugas tambahan yang ada di kita. Kemudian
Halo, mana? Iya, selamat pagi kan gitu ya. Ini yang menginspirasi saya keceriaan pagi-pagi biasanya gitu ya. Kemudian kepala labnya Pak Teri, halo Pak Teri. Ya. Dan wakil kepala sekolah yang tadi ya, ini yang biasanya tugas tambahan ya di sekolah. Kemudian kembali lagi, binatang apa yang selalu sakit kepala? Binatang apa? Pusing. Ya, apa? Lembing. Ini lo pisan lembing gitu. Apa? Anak-anak sekalian? Ada? Ya, ada apa? Pasti pusing kayak apa gitu, oke? Ya. Jadi laler Pak, masa bodoh. Ya, nu penting mah sakit kepala mengalir di mana-mana ke. Kita lanjutkan, ya. Berdasarkan hasil rapor pendidikan 2023 SMA Negeri 2 Subang, ini literasi kita sudah baik walaupun nilainya turun, ya. Kemudian numerasi kita sedang ini naik di 2023. Kemudian di karakter ini juga baik walaupun sebenarnya ada dua yang turunnya, nanti kita lihat ya. Kemudian di kualitas pembelajaran di sedang, dan ini yang memerlukan ya penanganan tersendiri. Kenapa? Ada 3 item yang kemarin kita lakukan, terutama dalam masalah metodologi pembelajaran, dan kita lakukan kemarin dalam bentuk in-house training dan workshop. Betul tanggal 23 kemarin kan? Iya, di Pak. Ya. Ya. Ini kita analisanya rapor pendidikan kita yang turun itu literasi, karakter gotong royong, pengalaman pelatihan, ya, kemudian kualitas pembelajaran, layanan disabilitas. Kualitas pelatihan ini apa? Pengalaman pelatihan ini sebenarnya hampir tiap tahun 3 kali minimal. Ya, tetapi ini yang kita jarang masukkan di Dapodi sehingga datanya menjadi kurang, ya. Kemudian nilai-nilai yang naik ini di 2023 itu ada numerasi, karakter, kemudian refleksi perbaikan pembelajaran, kepemimpinan instruksional, dan partisipasi warga sekolah. Alhamdulillah itu sudah mengalami kenaikan. Mudah-mudahan di rapor 2024 besok yang merah itu bisa menjadi ya hijau. Mudah-mudahan ya, walaupun memang berbeda. Saya sebutkan bahwa pemerintah melihat rapor pendidikan itu hanya dengan 45 siswa. Saya sebut sering diskusi menilai pendidikan melalui sedotan. Oke? Ya, kita lanjutkan. Ada 4 meja. Ya, ada 4 gitu. Ini yang kita paparkan. Mudah-mudahan Ibu nanti tidak terlalu banyak menggali itu karena saya paparkan di sini. Ya, kalau ditinggalin mesti nggak bohong maka. Upah menurut ayat yang diteruskan guru ayat teh Pak ini mah tos nawar tos karena canggih udah ayat mantap ya, udah yang ada saja ya yang sudah kita lakukan. Ini untuk yang pertama di kompetensi 1 pengembangan diri dan orang lain. 1.1 menunjukkan praktik pengembangan diri berdasar kesadaran dan kemauan pribadi. Saya selama tahun 2023 itu mengikuti yang paling rada banyak ini di webinar ya guru calakan dari episode 1, 2, 3 ke 13 gitu. Saya sempat beberapa yang saya ikuti ya yang dilaksanakan oleh BPGB Jawa Barat. Kemudian kemarin terakhir ya mengikuti ini Bintek Kepala Sekolah Berintegritas, tetapi ujiannya saya tidak mau karena untuk berintegritas itu perlu keimanan yang kuat. Karena apa? Di sisi tinggi girna dari ibu, maka saya tidak ikut ujiannya, hanya sempat diklatnya ya 5 hari atau 6 hari di sini. Ya, kemudian yang terakhir bareng-bareng ya pelatihan komite pembelajar dalam sekolah penggerak bersama dengan ibu pengawas, kemudian 2 orang dari guru ya, Bu Ira dan Bu Adinda. Selanjutnya ya pengembangan diri dan orang lain untuk 1.2 mengembangkan potensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimanapun juga
ya, berdasarkan hasil refleksi yang kita lakukan, berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, dan masukan dari peserta didik. Saya biasanya berkeliling dan mendapatkan berbagai informasi dari siswa. Maka apa yang dibutuhkan? Pertama, ya, untuk meningkatkan itu kita harus melaksanakan ini workshop atau IHT berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, dan ini sudah kita lakukan. Kemudian apa? Melakukan juga supervisi, termasuk di akhir ini dengan supervisi di refleksinya, ya. Kita bagi-bagi tugas tentang ini, ya. Kemudian yang paling utama ini kemarin, karena apa kekurangannya berdasarkan hasil supervisi itu? Oh iya, modelnya juga kurang, metodenya juga masih ada yang kurang hasil dari refleksi supervisi. Maka kita coba guru yang dianggap sudah bagus dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita jadikan sebagai guru model untuk melaksanakan listen study. Terima kasih Miss Nia. Kita jadikan ini, ya. Karena tahun 2022 kan Bu Pina kemarin, gitu, ya. Makanya di sini mudah-mudahan di semester depan ada yang siap, ya, untuk menjadi guru model. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ya, untuk kompetensi 1.3 berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karier. Ya, saya adalah pengurus ISPI Kabupaten Subang, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia cabang Kabupaten Subang, yaitu di advokasi. Ya, kemudian di PGRI anggota, dan yang KKS sudah mengundurkan diri menjadi anggota MKKS. Capek, ya. Kalau di MKKS jadi pengurus itu sangat capek, ya, harus kesana kemari. Kenapa PGRI? Ya, Bu Lina yang paling bagus. Pak, beri damel, mana damel, gitu, ya. Umasnya sangat bagus bisa mendambakan anggota PGRI. Awalnya saya, ya, ketua Fagi Subang di 2001, gitu, ya. Jadi cek kelompok itu mah murtad, gitu, ya. Bukan murtad, ada hal yang ingin disuarakan, tapi sekarang berhenti dulu lah. Mudah-mudahan tidak, tapi bukan melanggar aturan, ya, tidak melanggar aturan itu. Kita lanjutkan di kompetensi 1.4 menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Bukan matang lagi, saya mau masak pisan, ante burung tuh, ya. Apa? Kita saya selaku kepala sekolah di sini diposisikan sebagai khotib pada saat hari Jumat. Pak, insya Allah siap. Kalau di lingkungan, ya, saya juga khotib Jumat, kemudian Idul Fitri, pasti Idul Adha masuk nolak karena capek loba daging, ya, selalu nolak karena bagian orang lain terus selalu berpartisipasi itu. Kemudian bagaimana kita kaitannya dengan ini, mengembangkan anak juga, kegiatan rutin tiap hari Jumat kita sholat duha bersama di lapangan, dan kegiatan peringatan Hari Besar Islam, ya, kita laksanakan. Selanjutnya untuk kompetensi 2, kepemimpinan pembelajar 2.1 memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kita bagaimanapun juga ini tetap harus dilakukan. Rapat dinas bulanan sebagai dasar evaluasi bagaimana proses yang sudah berjalan setiap bulan itu harus terus dilakukan. Karena tanpa itu kita tidak punya. Bahkan refleksi tiap hari Jumat yang kita lakukan, ya, untuk kelas 10-11 itu bagian dari alat kontrol kita. Apakah kita sudah melaksanakan tugas dengan baik atau belum? Wallahu a'lam setelah pelaksanaan refleksinya. Ya, kemudian bagaimana untuk meningkatkan kebersihan lingkungan? Kita punya yang namanya dari KCD kemarin itu DIM, tetap dilaksanakan, gerakan memungut sampah. Bahkan di SMA 2 itu ada yang namanya, ya, bank sampah. Kita punya bank sampah. Tiap hari Kamis biasanya anak nimbang, ya. Jadi setiap kelas mengumpulkan sampah plastik bekas minuman mereka, kemudian dikumpulkan, ya, ditimbang tiap hari Kamis. Kemudian dimasukkan sebagai, ya, dana kas kelas itu. Dulu kita namakan tersendiri bekerjasama dengan Polsek Subang, itu namanya sajadah, mengubah sampah menjadi berkah, gitu, ya. Selanjutnya juga beberapa pembinaan ekstrakurikuler kalau ditampilkan banyak pun, nanti kita grafikan di sini.
ya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya selama tahun 2023 ini. Selanjutnya di 2.2 memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada peserta didik. Di awal tahun selalu, di awal semester ya, selalu dilakukan rapat formal untuk pembagian tugas, termasuk juga dengan SK segala macamnya pasti ada. Kalau di sekolah tidak ada itu ngaco ngarang. Ya, jadi selalu ada ini SK pembagian tugas di awal. Kemudian kita juga punya komunitas belajar dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran, dilaksanakan sesuai dengan jadwal, ada jadwalnya. Ya, masing-masing mata pelajaran berkumpul dan ini melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Ya, membahas tentang apa yang ditemui di lapangan, saling berdiskusi, saling berbagi, mudah-mudahan bisa silih simbeh dalam bahasa Sunda. Ya, silih simbeh ku kadede silih simbeh ku ilmu anu masing-masing dimiliki. Selanjutnya bagaimana kepala sekolah mengajar? Kadang-kadang saya masuk ke kelas, bahkan kemarin ketika pembinaan OSN anak-anak mata pelajaran apa Pak ini? Ekonomi. Saya mencoba untuk ikut di dalamnya. Oh, ada yang ngacung. Bahkan dia tanya, Pak, kemarin kapan lagi pembinaan OSN-nya? Kenapa? Saya sih ajak ke ruangan saya. Enak Pak di ruangan kepala sekolah mah. Tiis. Ya. Bukan hanya menikmati ekonomi, mata pelajaran lain kalau mau silakan ya memanfaatkan itu untuk kegiatan pembinaan kegiatan OSN-nya. Makasih Bu Bina. Ya. Selanjutnya supervisi akademis, walaupun ada supervisi yang kita terjadwal, ada juga supervisi yang tidak terjadwal, kita keliling. Bahkan kita melakukan kemarin di satu. Ketika Abah Wawan menyampaikan bahwa ada siswa di kelas yang seperti ini, saya mencoba datang ke sana. Seperti apa gitu? Saya dekati, izin dulu. Saya izin Mbah, izin untuk menikmati ya kebersamaan saya dengan anak itu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru saat refleksi benar adanya. Ya, sehingga treatmentnya harus seperti apa? Kita diskusikan untuk treatment itu. Ini bagian dari kegiatan kita bersama yang mudah-mudahan berdampak terhadap peserta didik. Selanjutnya, ya di 2.3 memimpin refleksi perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid. Ya, setiap hasil supervisi yang kita lakukan itu pasti harus ada rencana tindak lanjut. Hati-hati nanti kalau misalnya Ibu asesor menanyakan di mana, lihat di laporan. Ya, supervisi ada di sana bukan kita terang harus dengar kepala sekolah Pak halaman sabara bab sabara insya Allah molotov jawab ya. Kemudian setiap dokumen RPP modul tiap awal tahun ketika ditandatangankan itu harus selalu dievaluasi diperiksa. Kenapa? Ada yang tidak nyambung apalagi dengan pola ATM ya. Saya tidak sangat berharap tidak berharap sama sekali kalau misalnya RPP yang dicetak oleh Bapak Ibu dari hasil nama sekolah dan nama kepala sekolahnya masih nama orang lain bukan Edi Sugandi. Saya tidak berharap, makanya diperiksa terlebih dahulu dengan itu. Ya. Selanjutnya juga listen study itu harus terus dilakukan dalam konteks kayak kepemimpinan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana kepemimpinan pembelajaran 2.4 melibatkan orang tua wali murid dalam pendamping dan sumber belajar di sekolah. Kita ada rapat, ya, ada rapat dengan orang tua siswa. Kemudian kita juga punya grup WhatsApp masing-masing ya, kelas. Kemudian kita juga melaksanakan home visit. Kemudian di dalamnya ada orang tua yang menjadi narasumber saat naon neng kira? Stadium general. Nah, gitu. Jawabannya itu saat stadium general. Jadi ada orang tua yang memiliki kapasitas kompetensi dalam bidang seni kita undang untuk membimbing, untuk menyampaikan pada saat kita melakukan proyek ya P5-nya. Kompetensi 3, kepemimpinan manajemen sekolah, mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berorientasi pada murid. Kita selalu melaksanakan ini. Ya, bagaimana kita mereview, merevisi visi misi apakah masih sesuai atau tidak. Kalau misalnya ada perubahan selalu dilakukan nanti bersama dengan kegiatan evaluasi selama 1 tahun.
ya, termasuk di dalamnya kita melaksanakan kegiatan literasi pembiasaan. Literasi kita Ibu Dr. Eti namanya ngasih rames. Narata siswa rajin membaca dan menulis. Ya, dekedah pesen nasi rames menyebutnya pilihnya nyeri batuangan. Ya. Selanjutnya, kompetensi 3.2 memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Alhamdulillah, anak ini sudah 2 tahun ya meraih OSN matematika. Makasih Bu Ira dan teman-teman guru matematika apa namanya? Manya. Makasih. Kemudian ini alhamdulillah ya, dan orang tuanya ada di sini. Ya. Orang tuanya alhamdulillah ada di sini. Ini sukses di Olimpiade Fisika. Ya, kemudian bagaimana dasarnya kita kemarin melihat dari analisis rapat pendidikan. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat selanjutnya. Kemudian 3.2 masih 3.2 yang tadi memimpin dan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Hampir tiap hari Senin Ibu bisa mengikuti IG SMA 2, Ibu bisa mengikuti FB SMA 2 atau FB Kepala SMA 2. Biasanya saya posting ke sana. Ya, dan ini mendapat apresiasi dari PSMA Distrik Jabar kemarin. Ya, kita beberapa kejuaraan selalu tiap hari Senin. Nanti kita lihat di diagram. Akhir pekan namanya weekend, sayang kepada anak Semanda, will never end. Yang kata ini kesalahan aku ya. Guru, guru kan bahaya. Ya, bisa saya salahin apa? Ini kamu dapat, gitu ya. Makasih anak-anak sekalian ya, yang sudah bahu membahu untuk meningkatkan prestasi di SMA 2. Selanjutnya kompetensi 4, kepemimpinan pengembangan sekolah. Ya, kita punya rapat pendidikan sebagaimana tadi dan analisisnya ada di dalam satu buku ini. Ya, kemudian kita rencanakan tiap tahunan RKT termasuk RKAS-nya pasti setiap sekolah itu ada. Kemudian rapat kerja ya tim pengembang sekolah itu ya dilakukan di bulan September biasanya. Selanjutnya ini kompetensi 4 untuk 4.1 memimpin program pengembangan sekolah untuk mengoptimalkan proses belajar murid dan mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Di KOSP kita, KOSP Semandanya ada, nanti tinggal dibuka. Kemudian di rapat pendidikan juga ada, termasuk kita melaksanakan bakti sosial. Makasih Bu Nung ya, yang sudah kemarin memprakarsai tim PMR ya untuk kegiatan bakti sosial di bulan Maret kalau tidak salah ya, di bulan Maret ya, untuk melaksanakan kegiatan ini bakti sosial ke masyarakat. Yang rajin untuk kegiatan-kegiatan PMR sangat rajin. Termasuk juga anak-anak rohis yang biasanya tiap hari Jumat ya, tiap hari Jumat anak rohis biasanya membagi gitu. Terima kasih untuk kalian, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Kemudian ini kepemimpinan pengembangan sekolah 4.2 melibatkan orang tua, wali murid dan masyarakat dalam pengembangan sekolah. Rapat orang tuanya ada, termasuk di dalamnya tadi orang tua yang menjadi narasumber. Termasuk kita punya ini bagaimana kita mengefektifkan atau mendatangkan jumlah buku di perpustakaan karena ada yang diperlukan. Kita punya program yang namanya Rapekan. Nah, Bu, Rapekan Gerakan Peduli Perpustakaan. Kita kirim surat. Makasih Miss-nya. Ya. Jadi kita kirim surat ke alumni, kemudian ke orang tua yang mau menyumbangkan buku untuk perpustakaan, karena yang kita butuhkan adalah buku-buku novel, buku-buku ya, kalau pelajaran sangat banyak di gudang. Ini yang paling sulit sekarang kita. Hanya tadi karena program gubernurnya sekolah gratis, terus diberi sumbangan, kalau menyumbangkan, nggak tahu jumlahnya berapa yang bisa masuk ke perpustakaannya. Oh, ada 200-an ya. Jadi ini sumbangan dari program Rapekan, Gerakan Peduli Perpustakaan. Terima kasih. Kemudian kerjasama dengan Puskesmas
selalu ini ya, dari mulai donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan, sehingga yang paling ditakutkan ini kemarin hasil kebugaran itu ada anak pada saat tes kebugaran nilainya itu 17. Pada sekolah dites nilainya 1. Apa? Kalau 17 itu merokoknya dari SD. Kalau kepala sekolah 1 tidak pernah merokok. Ya, bahkan yang paling dari 20 sampling kemarin itu sekitar ada 3, yaitu yang kadarnya itu sangat tinggi, dari mulai 12, 16 dan 17 kemarin. Selanjutnya ini kompetensi 4.2 melibatkan orang tua, wali murid, sama dengan tadi. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa orang tua sebagai narasumber di general stadium itu, kemudian ada SK komite, pengkomitenya sudah ada, termasuk kita kerjasama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional Kabupaten Subang, ya, termasuk juga MOU dengan Puskesmas, MOU dengan perguruan tinggi, insya Allah ada. Selanjutnya, bagaimana budaya untuk SMA Negeri 2 Subang? Apa yang kita terima dalam 1 tahun 2023 ini? Ya, hasilnya OSN matematik, fisika, lomba matematika, kemudian sosiologi, lomba biologi dan storytelling. Ini yang terdata ya di prestasi akademis 2023. Kemudian prestasi non akademisnya sangat banyak. Yang tadi hampir tiap minggu Paskibra punya 13 piala selama 2023. Futsal 8, karate 5, pramuka 16, pencaksilat 20, FLS 2 7 piala, bola tangan 1, bola voli 2, PMR 2 piala, dan seni musik 1 piala. Sehingga jika kita buatkan grafiknya akan nampak seperti ini. Ya, yang tertinggi tadi pramuka, paskibra, dan pencaksilat. Ya, yang lainnya masih sedikit. Nggak apa-apa. Ya, ini pola, dan ini berbagai tingkatan, ada yang tingkat kabupaten, ada yang tingkat provinsi, ada yang nasional. Oke. Kemudian bagaimana rata-rata ujian sekolah di 2023 kemarin? Program IPA ini terbesarnya lihat ya, di angka 80 ke atas, terkecilnya juga lihat, yang angka ini yang grafiknya warna ini, kemudian yang rata-rata di sini. Jadi standarnya sudah bagus yang dilakukan. Ya, termasuk kalau ada perbandingan dari nilai yang ke ijazah itu. Di program PSD seperti ini, ya, hampir rata dari berbagai mata pelajaran. Jadi yang nilai terbesarnya hampir rata, kemudian juga yang terkecilnya hampir rata gitu ya. Sehingga rata-ratanya yang warna sebelah sana. Kita lanjut. Bagaimana threshold alumni di perguruan tinggi negeri? Inilah di IPB, Politeknik Bandung, Poltek Subang, UIN Bandung, UPI Bandung, Undip, dan Poltekkes Bandung. Ini yang masuk di perguruan tinggi negeri. Prosentasenya hampir kurang lebih 29% untuk 2023. Kemudian yang di perguruan tinggi swastanya ini, ya, Unsur, Universitas Pertamina, Universitas Mandiri, Unjani, dan lain-lainnya ada. Jadi yang hanya satu gitu ya. Ini alumni 2023 kemarin yang diterima dan masuk di perguruan tinggi swasta. Kesulitannya dari SMA 2 ini yang sudah masuk ke perguruan tinggi negeri pun mengundurkan diri. Tahun 2023 kemarin hampir 6. Benar Pak Ebi? Makasih BK. Jadi sempat kepala sekolah juga ngadu nih dengan mereka. Orang lain mau kuliah, ini sudah diterima pun mau mengundurkan diri. Bahkan yang eligible 40% di PDSS mereka rata-rata mengundurkan diri. Karena apa? Maunya ke perguruan tinggi Tekwang dan Denong. Ya. Ini beberapa kegiatan pembiasaan. Kita punya salat duha tadi, literasi, kemudian bank sampah, dan upacara tiap hari Senin. Selanjutnya berbagai ekstrakurikuler, ada sekitar 24 ya ekstrakurikuler, dia tidak ditampilkan semua, mohon maaf ya teman-teman, adik-adik ya, lalu sekalian, tidak ditampilkan semua. Ini yang gambarnya gitu. Selanjutnya kegiatan podcast ya, selalu ya sebagai dasar kita menginformasikan
Terima kasih Om Dimas yang tadi saya sineran lagi. Dia yang selalu memimpin podcast termasuk anak-anak gitu ya, anak-anak IT ya yang sangat berjasa untuk kami dalam memberikan informasi. Podcastnya selalu ya kita lakukan untuk itu. Termasuk di dalamnya juga pemberian reward yang paling murah itu reward itu bentuknya sertifikat gitu ya. Terakhir tika nekes ka Sukadana mangduloh ka buah dua PKKS numpang ramena insya Allah di mana Mi? SMA 2 ya. Ikan bandeng makan Cakep. ikan bandeng makan terisi ya, yang ganteng mohon permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu nuhun. Kurang sedikit acara selanjutnya nyata pemeriksaan berkas. Aturan kantos kurang beri kelas sekedar sebagai sering kurang jelaskan karena pemeriksaan berkas. Makanya sebagai catatan kalau lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, Mas Intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Biasa istilahnya katanya ke bapak itu dan anak-anak juga katanya unik. Bapak itu unik, cenanya. Unik banget. Unik. Suka banget. Membuat banyak permasalahan-permasalahan yang bikin kita harus bernalar kritis. Bisa gitu tanya. Ini ada masalah yang bisa membuat kita harus berpikir bernalar kritis, terus berpikir lagi untuk menyikapi kalimat-kalimat yang dari Bapak. Nah, itu ya, perlu mikir diri, solusinya kita mikir diri, dan harus kita sehingga apa yang sebenarnya diboleh apa enggak, yang pertanyaan cuma satu, yang tidak Pak, jawabannya kemana-mana, tapi akhirnya mikir Pak, jadi gimana ya jawabannya sebenarnya. Jadi berpikir anak-anak untuk bernalar kritis ya. Bisa jadi sebuah instrumen ternyata Bapak ya. Pendataan kritis. Ya, dari dokumen 1 sampai ada komponen 1 sampai komponen 4 ya.
semuanya hampir ada, di hasil evaluasi juga ada, hanya belum terperinci ya, yang berarti artinya programnya ada 24 ekskul, di unit kerja programnya ada enggak, program apa pelaksanaannya, sudah ketercapaiannya, itu belum direkap terperincinya, belum gitu ya menurut saya ya, karena ketercapaian ada foto, ada dokumen, ada daftar hadir, ada ya, tapi terinci untuk semua ke seluruh ke program belum muncul menurut saya ya. Kurang tahu, nanti boleh Bapak nanyakan. Rekap ini yang PKG itu sudah semuanya direkap, jadi nilai kompetensi guru ya itu juga belum muncul, pedagogik, pribadian gitu ya, jadi karena rekapnya udah langsung ada kalau lihat itu berarti tinggal dilihat satu-satu ya, padahal rekapnya itu kelihatannya lebih bagusnya ada rekap setiap setiap komponen di kompetensi guru ya. Ini PMM sudah terlaksana ya, alhamdulillah. Ini sudah ada kegiatan-kegiatan, tinggal lebih banyak lagi ya Bapak dan Ibu, karena standar pengetahuan kompetensi guru sekarang di situ. Jadi Bapak Ibu guru sudah enak sekarang ya, pelatihan mandiri sudah ada di sana. Jadi kalau kita mau dapat sertifikat nggak usah lari-lari cari webinar atau cari kemana-mana, itu di pelatihan mandiri saja sudah, di PMM sudah ada sekarang. Kalau dulu ingin sertifikat kemana ya sertifikat cari kemana-mana. Termasuk saya ya di situ mengundang-undang sertifikat bagaimana naik pangkatnya udah sertifikat wae. Tapi tidak rugi ya, karena memang lancar ya sekolah mah kegiatan itu kegiatan kenaikannya. Ada masukan ini ya dari anak-anak tadi. Saya tadi ada wawancara dengan anak-anak, katanya ada Bapak Ibu guru yang kelas IPS data hadirnya kurang, kehadirannya kurang, banyak kosong. Nah tolong disikapi ya Bapak Ibu guru, karena itu anak-anak kita itu sekarang itu di situ sebenarnya ya, anak kita juga ingin difasilitasi ya bagaimana pembelajarannya biar lebih bagus ya. Jadi mungkin Bapak juga nanti akan menindaklanjuti, karena katanya sudah dibicarakan dengan Bapak atau dengan wakak ya, wakil kepala sekolah, ternyata ada perubahan. Itu mungkin ada yang belum di ini ya. Itu semua intinya semua sudah bagus ya. Kalau satu lagi tentang pertemuan dengan orang tua secara berkala ya, karena katanya pendanaan yang masalahnya yang kurang atau apa ya, sehingga di sini belum ada orang tua sebagai narasumber, hanya ada satu tadi. Itu juga kami dari itu ya, padahal disebut orang tua itu bisa sebagai guru tamu atau apa ya disebutnya, bisa menjadi narasumber misalnya sebagai pekerja kita, sebagai PNS kerjanya apa, bisa cerita ke anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang terkendali pekerjaan kita mungkin ya, karena tidak semua anak-anak di sini inputnya. Saya tadi belum lihat apakah input anak-anak di sini mau bekerja, mau melanjutkan atau mau wirausaha, datanya itu belum muncul, itu belum ya. Jadi kalau misalnya udah muncul kan itu nanti direkturnya pasti kan tidak akan sama ya. Tapi itu yang input data proses harinya, jadi kan harusnya olah itu. Jadi penghasilan orang tuanya berapa, kebanyakannya berapa di sini. Nah itu juga kan yang dapat jadi panduan kita ya untuk mengelola anak-anak di sini nanti ke depannya bagaimana. Oh ya, dokumen program prioritas sampai dengan SMP. Kan biasanya kita tahunya EDS ya, EDS itu kan dari SMP atau dapat standar SMP. Kalau sekarang kan dari mutu lulusan, literasinya, dan sebagainya. Dan nanti ada kegiatan dan program. Kemudian nanti juga sebenarnya ada nanti ke SMP apa termasuknya. Nanti baru ke dalam negeri ke RKAS. Jadi kalau sekarang sebenarnya sudah enak ya.
semuanya sudah tersistem, sistemnya sudah bagus dari pusatnya. Keluaran yang diharapkan sudah sesuai dengan bisa dengan OECD ya. Jadi apapun yang diharapkan di dunia pendidikan sekarang sudah bisa tergambar, dan sekarang sudah muncul Indonesia juga sudah naik peringkatnya ya. Dari kegiatan-kegiatan kita selama ini 2 tahun ini sudah naik 3 poin dari dulunya kita 3 poin dari bawah, sekarang sudah mulai bisa meningkatkan potensi Indonesia, prestasi Indonesia di luar negeri itu kan akibat hasil kerja keras kita. Jadi ini terima kasih untuk semuanya ya. Sudah barangkali mohon maaf atas kekurangannya, saya sudah berani-beraninya ya tadi bertanya-tanya ke semua pihak, ke anak-anak juga, ke bapak ibu semuanya. Ini karena tugas ya, ini karena tugas. Jadi silaturahmi ke sini membuka-buka dokumen. Jadi capek beredarnya itu, mudah-mudahan tadi jadi amal ibadah ya, capaiannya pada bapak dan ibu waktu ya perjuangannya bersama-sama dengan bapak kepala sekolah di sini. Semoga jadi amal ibadah, dan memang sekolah kan jadi rumah kedua ya, karena kita banyak sekolah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang besar khususnya buat Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, saya melihat suasana mah reg-reg gitu ya, dengan dokumennya sudah cantik jelita gitu ya, guru-gurunya sudah cantik, yang perempuan yang laki-lakinya sudah kasih. Kemudian juga buat anak-anakku sekalian, terima kasih supportnya ya kalian. Ini lagi ya, dari semua kita tadi ngobrol bersama, tadi sudah menyampaikan dari awal bahwa ini hanya verifikasi bagi saya. Dan ini terima kasih sekali lagi bahwa dari seluruh yang saya lihat dokumen itu, alhamdulillah semua program sesungguhnya sudah ada. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Nah, mungkin kalau saya hanya membicarakan tentang pengembangan program saja, karena seluruh program sudah ada Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang kita hanya perlu pengembangan gitu ya, karena saya yakin kalau yang namanya sekolah penggerak itu programnya sangat banyak, ribet kata Pak Edi itu ya. Nah, mungkin ada beberapa ini yang tambahan saja. Yang pertama itu tentunya yang saya soroti adalah guru penggerak. Kita kan baru 1 ya guru penggeraknya dengan sekolah yang besar ini. Mudah-mudahan nanti ada Kang Akbar sama Kang Dimas gitu ya. Saya doakan semoga lolos gitu ya. Tentunya membantu SMA 2 ini, karena ada sekolah penggerak, gurunya pun harus banyak yang jadi guru penggerak gitu ya. Nah, terima kasih Kang Dimas, Kang Akbar sudah mau berkompetisi gitu ya. Yang kedua adalah tentang berkaitan dengan program 7K ini ya. Ini sudah ada, udah bagus, ada kebersihan, keindahan yang seperti itu ya. Cuma tadi ngobrol, ini ada masalahnya apa nih? Oh iya Bu, tentang sampah ya, tentang penggunaan styrofoam dengan plastik itu Bu yang sangat banyak. Nah, kalau begitu saya bilang apa yang usaha yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu? Udah ngasih pengarahan dan lain sebagainya. Oke, udah bagus. Mungkin harus ada sedikit penekanan sebenarnya. Bagaimana kalau kita membuat MOU dengan nanti MOU-nya berisikan tidak menggunakan styrofoam dan plastik, sehingga ketika kita menyampaikan sosialisasi ini kepada siswa untuk membawa tumbler dan tempat makan itu digunakan gitu. Ketika ke kantin kalau nggak bawa tumbler dan tempat makan tidak bisa jajan, intinya begitu ya. Jadi kita harus saling mendorong gitu ya. Kalau hanya dikasih tahu ke siswanya saja, mungkin kantin tidak diberikan sedikit penekanan itu, nanti mungkin hanya berlaku 1 bulan 2 bulan, selanjutnya anak ke kantin lagi tidak membawa tempat makan itu ya. Berikutnya adalah tentang reward untuk guru model. Nah itu ya, jadi guru model semua bunyinya ya. Reward itu tidak hanya berupa materi, tapi saya menyarankan
ada piagam penghargaan untuk guru model, karena itu akan dipergunakan juga nanti untuk kenaikan pangkat sebagai guru model. Ini ada penghargaannya. Jadi supaya juga kalau lihat sertifikat apalagi terpangkat tentunya, kita ini kantos menjadi guru model. Ya, kemudian tentang satu lagi nih yang penting tentang buku induk. Nah, buku induk itu tadi sudah saya buka, ternyata masih belum lengkap. Gitu ya, masih isinya itu masih separuh-separuh. Nah, buku induk itu kan sangat penting ya, buku induk, karena ketika di zaman jauh-jauh ya ada yang mau nyalek aja gitu ya kan, istilahnya mau ada konfirmasi itu ke sekolah yang melalui buku induk. Jadi mudah-mudahan kedepannya untuk pengisian buku induk itu dilengkapi lagi gitu ya, karena itu masa berlakunya sangat lama buku induk gitu ya. Jadi tolong disampaikan ke bagian pengisian buku induk gitu ya. Kemudian yang satu lagi ini tentang laporan kegiatan yang MOU ya Bu ya. Nah tadi MOU udah bagus, sudah banyak MOU-nya, cuman belum ada laporan pelaksanaannya gitu ya untuk MOU itu. Nah mudah-mudahan karena kita ini udah program itu luar biasa SMA 2 itu luar biasa, dan saya yakin ini leadernya Pak Edi itu pasti sudah dorong sangat ke arah yang lebih baik lagi pastinya. Nah ini kita sama-sama mensupport juga gitu ya. Nah untuk MOU ini mudah-mudahan nanti yang sudah banyak tuh ada dengan puskesmas, dengan BRIN, dengan universitas ya dan lain-lain, itu nanti kita buatkan laporannya gitu ya, laporan kegiatannya agar kita tahu gitu ya. Tinggal satu lagi, ini guru BK, ada yang BK-nya? Nah ya, oke, guru BK ini terkait dengan tadi kaitannya dengan literasi ya. Tadi sudah ngobrol banyak gitu dengan literasi. Nah ini literasi itu kan di tahap yang kelas 10 gitu, kita kan harus punya goals, punya tujuan pada literasi itu. Kalau di kelas 10 kita maunya anak itu bisa apa gitu ya. Misalkan, oh Bu, saya anak itu ingin bisa membuat konsep, ingin memahami dan lain sebagainya ya, kelas 10. Maka teknik apa yang digunakan supaya anak itu mampu? Tadi saya lihat ada di programnya ada podcast dan lain sebagainya. Cuman itu kelas 10, 11, 12 programnya sama gitu. Jadi mari kita buat pembeda. Kelas 10 mungkin tadi ingin anak membuat konsep. Nah kalau kelas 11 apa? Oh kelas 11 itu saya ingin anak itu mampu public speakingnya bagus, misalkan presentasinya keren. Berarti teknik apa yang digunakan untuk membantu anak supaya tidak malu-malu lagi gitu ya. Nah yang terakhir ini Bu Vin yang kelas 12, kita buat survei siapa yang akan ke perguruan tinggi ya, akan ke wirausaha, akan ke perusahaan gitu ya. Kita bagi 3, nanti masing-masing itu treatmentnya berbeda gitu ya. Kalau yang ke perguruan tinggi ini sebetulnya anak itu ada banyak yang tidak tahu, bukan tidak mau, tapi tidak tahu. Misalkan mengenalkan jurusan ya, mengenalkan profesi ya. Itu kan karena tahunya kalau sukses itu kalau sudah jadi dokter, misalkan polisi, tentara ya, yang lain-lainnya seperti public relation, nggak tahu gitu ya, hubungan internasional mungkin ya, seperti itu. Mari kita ajak anak-anak untuk mengenal gitu ya tentang jurusan-jurusan, tentang profesi gitu ya. Bagi anak yang ingin berwirausaha tentunya kaitan dengan P5 ya. Kalau yang ingin ke perusahaan, kata Pak Edi ke itu Universitas Taekwondo dan Universitas Daenom, kita kasih anak itu pembuatan CV yang bagus, lamaran kerja yang bagus, wawancara yang bagus gitu ya. Sehingga ketika anak keluar dari SMA 2 ini mereka berbekal masing-masing gitu ya. Ini mungkin kerjasama ya BK tentunya. Wayahna ya Neng ya, walaupun siswanya banyak, BK-nya sedikit, ya mudah-mudahan wali kelas ini membantu untuk mengenalkan profesi, untuk mengenalkan universitas, kerjasama dengan wali kelas gitu ya. Jadi ibu punya programnya, berikan ke wali kelas untuk mengenalkan gitu ya. Nah mungkin itu
tambahan pengembangan untuk program-program sekolah di SMA 2. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas ngumpulin dokumennya gitu ya. Ini sudah sangat bekerja keras. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada hal yang kurang menyenangkan. Terima kasih untuk anak-anak karena sudah sangat mendukung ya. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan ikut lomba di level yang paling sama atau di bawah kamu. Cari level lomba yang minimal setingkat atau di atas. Karena apa? Tidak akan menjadi prestis bagi kalian. Naon Pak, gitu. Ya pikirkan aja silahkan gitu. Kadang-kadang sering diajak hal-hal yang seperti itu gitu untuk anak-anak yang sering ngobrol gitu dengan teman-teman muda di SMA 2 ini ya anak sekalian. Makanya terima kasih selama ini hampir kalau dijumlahkan hampir 100 lebih lah di 2023 itu kalau berkaitan dengan piala ekstrakurikuler gitu ya. Hanya bagaimanapun juga yang kita dorong sekarang itu bagaimana secara akademis gitu, kita bisa juga bertambah itu gitu. Walaupun alhamdulillah 2023 dari 1 PSN menjadi 2 PSN gitu. Ini kan hal yang membanggakan bagi kita. Betul, rekap PKB itu baru rekap nilai secara keseluruhan ada di laporan PKB tadi gitu ya, tidak per item dari PKB itu gitu, laporannya sudah. Kemudian pertemuan orang tua itu lokejo bahasa saudara ya. Jadi pertemuan orang tua itu mahal harganya karena apa? Pendanaannya dikira yang sekarang susah gitu ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ketika dulu saya di SMA 1 itu 1 tahun itu orang tua kalau misalnya menyekolahkan di SMA 1 waktu masih ada SPP itu 5 kali dia datang itu awal, kemudian bagi rapot semester dan awal Januari di semester 6. Untuk apa? Kita memberikan informasi tentang perguruan tinggi. Sekarang uangnya susah karena mengumpulkan 400 per tingkatan itu bukan hal yang murah. Sewa kursi juga tidak boleh segala macam gitu. Jadi bagi sekolah itu apa boleh buat gitu. Kemarin sekali saja rada olap dan bingung gitu. Kasihan yang bendahara Pak dari mana ini gitu untuk melaksanakan ini. Berbeda ketika misalnya masih ada sumbangan segala macam. Kemudian guru tamu itu sebenarnya ada Pak. Itu komite yang sebelah sana Pak Asep itu adalah guru tamu. Dia mengajarkan olahraga ya. Itu orang tua siswa yang selalu bahkan alhamdulillah gitu ngabimbing anak ke Bandung saja tidak pernah kami berikan transport ya dengan biaya sendiri, termasuk yang tadi di kesenian gitu yang di Jenderal Saldium itu sudah hanya memang belum terprogram karena kita masih berpikir gitu orang tua berdasarkan data itu kan rata-rata di 65% itu di menengah bawah, 35% itu di menengah atasnya gitu. Bahkan yang menengah atas ini kadang-kadang ya susah kalau diajak berkolaborasi dengan berbagai kesibukannya gitu. Kemudian betul tadi kalau masih berkaitan dengan buku induk, kami sedang berpikir bagaimana buku induk itu tidak ditulis tapi menggunakan IT ya. Karena repot kalau ditulis itu, apalagi kalau memindahkan nilai 1219 siswa kali setahun 2 kali modal TU memperdumikan ya. Itu kalau terus-terusan harus memindahkan itu dengan tenaganya, apalagi besok lusa berkurang lagi tenaganya. Makanya harus diciptakan ke depan itu bagaimana ledger itu gitu ya, tidak ditulis buku ledger itu, tetapi kita secara umum dari mungkin nanti akan kita lihat berdiskusi dengan operator rapor ya, rapor itu kita bisa langsung di download dalam bentuk 1 tahun atau misalnya 3 tahun setelah kelas 12 dan dipindahkan itu menjadi buku induk sebagai bukti catatan. Karena ketika saya periksa pun yang namanya buku induk itu kadang-kadang nilai yang dimasukkan oleh pencatatan nilai ada nilai yang belum diremedial itu
itu sangat berbahaya. Saya pernah ngasih tahu ke bagian tata usaha itu, ini bahaya karena nilai yang remedial itu sudah harus diganti lagi di sana, mau seperti apa, tidak boleh di-impact segala macam. Bahkan saya kasih tahu, coret aja, simpan di sini kan, Bapak Ibu lihat lagi gitu. Saya sudah menginstruksikan seperti itu. MOU tadi memang banyak, kita laporannya betul. Guru BK sebenarnya Bu Dinda itu sudah membuat tadi dalam bentuk tabel, hanya saya tidak menayangkan. Jadi berapa yang mau masuk ke gitu. Perguruan tinggi, malah yang mau ke dunia kerja, banyaknya sih mau ke dunia kerja gitu ya. Yang rata-rata tadi, kalaupun saya berandai-andai ketika datang ke sini di 30% yang melanjutkan ternyata tidak pernah tercapai, karena ya tadi maunya memang ke dunia kerja, beda gitu dengan ketika di SMA 1 Subang. Amin. Kemudian untuk survei juga betul, mudah-mudahan data-datanya nanti bisa pakai lengkap. Saya lupa menayangkan karena berpikir 45 slide itu sudah terlalu panjang gitu. Tadinya masih ada sekitar 8 slide tentang itu. Ya, itu tidak sempat tertayangkan. Bu Adinda BK-nya sudah membuat itu. Terakhir, barangkali bagi kami, pertama terima kasih untuk tim asesor, kemudian terima kasih untuk semua. Kita sudah bekerja berkolaborasi untuk kegiatan PKKS ini. Ya, kalau ada nilai yang 100 saya akan lengkapi semua. Tetapi karena tidak mungkin asesor yang dua ini memberikan nilai 100 untuk kepala sekolah, karena KCR itu akan bertanya, benar tidak SMA 2 diberi nilai 100? Makanya saya dengan teman-teman kemarin bisik-bisik, kira-kira tong dipaksa ke nu aya wae, karena tidak akan ada nilai 100 kecuali ketika Habibie belajar di ITB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kan SMA Negeri 2 Subang dikawin layanan di Kapayana. Hatur nuhun pisan Ibu, pamitihan hatur nuhun ka Bapak Kapsen. Dina dan kainan atas berjuang Bapak kali Bapak Ibu sadaya. Dia urang sadaya tetap dina kaya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadaya acan dibukas semoga urang ngadua heula kitu nya urang partosian Pak Asep dihaturan kanggo pimpin bunga. Ya acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu asesor yang saya hormati, abdi gaduh pantun sampai acara air doa. Ikan laut bumbu asam manis, ikan teri dicuci bersih. Untuk ibu-ibu asesor yang manis, terima kasih. Banyak ketahui. Ikan jamal, ikan tenggiri, itu adalah ikan-ikan. Sakit apa kita jadinya? Maka Bapak Ibu Serena, sarang urang Serena, urang ngadoa mudah-mudahan pertemuan dina dinten ieu sing dijantankeun amal ibadah anu sae Allah. Urang sadayana sing kenging ampunan ti Allah. Keselamatan dunia sareng akhirat, diberkahkeun rezekina, diberkahkeun ilmuna, diberkahkeun usiana. Sareng sing janten jalmi-jalmi anu kenging rahmat, keselamatan sareng husnul khotimah. Mudah-mudahan oge ibu asesor sareng urang sadayana dipanjangkeun yuswa kelawan berkah. Oge katuf lalabina sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ya Mujib as-salihin, berikanlah kepada kami ampunanmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, berkahkan ibu kami ya Allah, berkahkan ilmu dan usia kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim,
Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami dan anak-anak kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakati wa bil afani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kepada para parantos kami dan ayeuna setelah acara dibuka sahabat kita buka sedikit ibu-ibu. Saupamina di nama dulu masih silakan kira masyarakat kalau patah Mi Bodas. Ini Bodas anu naos. Dicetakkan atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak menghalangi kita untuk berkarya. Dari Aceh hingga Jayapura, bersama kita bangun Indonesia. Sambut bahagia dengan semangat kita untuk gapai suatu cita menuju kejayaan. Sajauh ning pangimpitan satebi Tapi jangan kayak sebelum ya. Bapak. mulang tetep kasaliran dina unggal biru aya carita nu nyentuh kalbu. Ibu, kami dari tim dokumenter ITIS Manda izin bertanya mengenai tanggapan Ibu mengenai kinerja Bapak Edi selama 1 tahun ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Secara umum kinerja Pak Edi selama 1 tahun ini itu dirasakan sudah cukup baik ya. Bahkan bukan cukup sih, sangat baik. Karena mungkin semua juga merasakannya ya, di mana banyak perubahan yang terjadi di SMA Negeri 2 Subang, baik dari segi sarana prasarananya maupun program-program yang dilaksanakannya ya. Mungkin kalau bukan hanya bertanya ke Ibu, bertanya juga ke yang lain sampai ke siswa, mungkin akan merasakan hal yang sama. Memang perkembangannya itu pesat gitu ya ketika kepemimpinan Pak Edi, seperti itu. Lalu Bu, untuk pesan dan pesan yang dapat Ibu sampaikan itu selama 1 tahun kebelakang ini Bu, tentang Pak Edi itu. Oke ya, kesan dan pesan selama 1 tahun kebelakang ya. Sebenarnya Pak Edi kan di sini udah cukup lama, hampir mungkin mau 4 tahun ya atau 3 tahun gitu menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Subang. Nah, yang Ibu rasakan bekerja dengan Pak Edi itu ya banyak hal-hal positif yang dirasakan. Terus banyak juga hal-hal yang menyenangkan juga yang bisa dirasakan. Jadi kesannya ya kesan yang baik pastinya gitu ya. Karena ya dengan Pak Edi menjabat sebagai kepala sekolah di sini banyak juga pelajaran yang bisa dipetik, banyak juga nilai-nilai yang bisa kita ambil sebagai contoh atau teladan beliau sebagai kepala sekolah bagi bawahannya maupun bagi siswa-siswanya ataupun warga SMA Negeri 2 Subang. Seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih Ya, atas waktunya Ibu. sama-sama Abi. Oke, bersama dengan Pak Dimas. Di sini saya dengan Hendra Dika Pasari Bu dari tim dokumenter Semanda ingin bertanya sedikit nih dengan Pak Dimas mengenai kinerja Pak Edi Sugandi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Subang. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, apa tanggapan Bapak mengenai kinerja Pak Edi Sugandi setahun ke belakang? Baik, untuk pertanyaannya 1 tahun Pak Edi 1 tahun ke belakang ya Pak Edi
menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah itu kalau menurut saya sudah sangat luar biasa. Bapak sangat ekstra sekali untuk membangun SMA Negeri 2 Subang ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi, baik itu dari segi pembangunan ataupun misalkan dari segi sosoknya pemimpin yang visioner itu kalau menurut saya itu sudah ada di Bapak, karena selalu memberikan contoh yang baik, dan yang paling unik itu adalah beliau sedikit humoris ya bukan sedikit, saya emang humoris juga dekat sama siswa. Ada lagi untuk Oke Bapak, lanjut dengan pertanyaan terakhir. Mungkin dari segi kinerja, mungkin sekarang dari kesan atau pesan yang Bapak dapatkan gitu dari selama Pak Edi menjabat sebagai kepala sekolah, mungkin 1 tahun ke belakang lebih khususnya. Oke, untuk kesannya beliau adalah pemimpin yang memang selalu memberikan contoh tidak hanya kepada siswa, bahkan kepada saya pun. Terkadang saya juga suka malu sendiri gitu ya, ketika saya melakukan kesalahan, sedangkan kepala sekolah itu mencontohkan. Nah, selain itu kesan saya, beliau itu orangnya yang sangat mengayomi. Ketika kita butuh apapun itu, beliau orang yang bisa diajak untuk bernego. Ya, Bapak, kita ingin ini. Seketika disampaikan, jika Bapak menyetujui itu biasanya kalau cepat keadaan memungkinkan akan langsung di ACC. Itu kesan-kesan saya dengan Pak Edi. Dan selanjutnya untuk pesannya yang paling utama adalah semoga Bapak sehat selalu, mendapat dipanjangkan umur dan umur yang berkah gitu ya. Mungkin itu saja, semoga kedepannya Bapak selalu sehat dan SMA Negeri 2 Subang semakin maju ke depannya. Demikian, mohon. Oke, sekian untuk wawancara tentang kinerja Pak Edi setahun ke belakang. Oke. Oke, di sini saya Hendra Andika Pasaribu selaku dari tim Dokumenter Semanda akan berbincang-bincang sedikit dengan Ibu dan Bapak Wakasek yang ada di SMA Negeri 2 Subang. Yang dimulai dari Ibu Eis selaku Wakasek Mahasiswaan, kemudian ada Bu Lina selaku Wakasek Humas, dilanjut dengan Ibu Elis selaku Wakasek Kurikulum, dan dilanjut dengan Pak Asep selaku Wakasek Sarpras atau Sarana Prasarana. Pertanyaannya yaitu Ibu dan Bapak kan sudah bekerja beberapa tahun bersama dengan Pak Edi Sugandi selaku kepala sekolah. Apa pesan dan pesan Ibu dan Bapak yang diambil selama bekerja sama beberapa tahun dengan Pak Edi? Boleh dimulai dari Ibu Edi. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Pekari. Di sini saya sebagai Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 2 Subang. Kesan dan pesan saya selama bekerja sama dengan Bapak Edi, alhamdulillah selama 3 tahun saya berdampingan bekerja sama dengan Bapak, bekerja sama untuk memajukan SMA Negeri 2 Subang. Alhamdulillah saya sangat terbantu sekali karena Bapak itu orangnya disiplin, tanggung jawabnya besar, kemudian kreatif sekali, sehingga saya sebagai bawahan bisa bekerja sama dengan beliau. Karena apapun yang kita inginkan, beliau selalu membantu dengan baik. Itu mungkin pesan dari saya. Mudah-mudahan nanti ketika saya sudah tidak menjadi Wakasek Kesiswaan lagi, Wakasek selanjutnya bisa lebih bagus lagi dan bisa bekerja sama lagi dengan Pak Edi. Karena Pak Edi itu orang yang hebat, energik, dan luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Lina Rusiana, mendapat tugas tambahan sebagai Wakasek Hubungan Masyarakat. Kesan Ibu selama bekerja sama mendampingi tugas membantu pekerjaan kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat, itu yang paling terasa adalah beliau itu selalu mendampingi, selalu memberikan ilmu. Senantiasa setiap ada pekerjaan ataupun apa, beliau secara langsung membimbing kami yang memang misalkan tidak mengetahui. Jadi intinya bekerja sama dengan Pak Edi itu menambah ilmu.
menambah ilmu, menambah pengalaman gitu ya. Dan insya Allah gitu ini bisa juga nanti kita bagikan, kita sharing juga dengan penerus selanjutnya. Nanti untuk Wakasek selanjutnya ini menjadi bekal yang bisa kita berbagi dengan mereka gitu. Jadi kesimpulannya Pak Edi itu kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Elis Rohayati sebagai Wakasek kurikulum di SMA Negeri 2 Subang, kurang lebih mendampingi Bapak Kepala Sekolah yaitu Pak Edi Sugandi selama kurang lebih 3 tahun. Dari tahun 2020 Bapak pertama ke SMA 2. Alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di sekolah, program-program kurikulum yang harus dilaksanakan di sekolah itu selalu ada ilmu dari Bapak dan mendapatkan arahan-arahan sehingga kami dari tim kurikulum itu bisa melaksanakan tugas dengan baik dan apa yang diinginkan oleh Bapak Kepala Sekolah insya Allah dilaksanakan, dijalankan dengan baik. Dan untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah juga alhamdulillah berjalan lancar karena Bapak itu tadi juga sudah disebutkan, Bapak itu selalu memberi arahan, selalu memberi ilmu sehingga kami itu bekerja bisa lebih baik lagi dan menambah ilmu karena Bapak selalu memberikan ilmu yang yang kekinian lah, yang lebih ini lagi gitu ya ilmunya. Makanya alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Ibu sebagai Wakasek kurikulum selama 3 tahun mendapatkan ilmu karena Bapak Kepala Sekolah kita itu adalah Bapak Kepala Sekolah yang hebat, pintar dan bisa didapatkan ilmunya untuk kami sebagai Wakasek semuanya mendapatkan ilmu yang baru. Mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Safrudin. Dalam hal ini mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan guru untuk menjadi wakil kepala sekolah urusan sarana. Hampir kurang lebih 1 tahun saya mendampingi Bapak Edi selaku kepala sekolah, dan alhamdulillah ada beberapa kesamaan antara saya dengan beliau, yaitu sama-sama orang Turki, turunan Kidul ya. Beliau orang Cisalak, Bapak orang Jamsadak ya. Kalau lihat dari SMA 2 orang Turki turunan Kidul. Selama mendampingi Bapak kepala sekolah ada banyak hal yang baru saya temui karena memang walaupun saya mungkin 7 tahun menjadi wakil kepala sekolah di sekolah yang dulu, tapi kewenangan kemudian ide-ide yang dimiliki oleh saya tidak keluar. Kenapa? Karena baru di sini saya diberi kesempatan oleh beliau untuk beradu argumen, berkreasi, dia melakukan kreativitas, kemudian ditantang untuk mencari solusi. Ya, ketika ada masalah, solusinya bagaimana? Kemudian beliau juga sangat dekat dengan Bapak Ibu guru, termasuk dengan saya secara pribadi, karena beliau sangat terbuka, tidak anti kritik. Bahkan justru beliau meminta kalau ada hal yang mungkin keliru ya minta diluruskan. Itu yang jarang mungkin ditemui oleh pimpinan di sekolah lain ya, gitu mungkin ya di sekolah. Biasanya kita hanya mengikuti arahan, tapi di sini kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk aktif, dituntut untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang justru itu menjadi tantangan buat kita. Karena apapun kalau kita ingin maju ya tadi harus ada sinergi. Ya alhamdulillah walaupun mungkin saya satu-satunya Wakasek sekarang yang menjabat itu laki-laki, yang lainnya perempuan, tetap kita memiliki sinergitas yang luar biasa, saling mengisi,
nyaman, kemudian juga mungkin saling membantu, karena suatu keberhasilan tidak mungkin dicapai oleh seorang diri. Ya, sarana bisa memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan berbagai macam keperluan KBM, itu jelas pasti akan mendapatkan bantuan pula dari berbagai bidang ya, termasuk humas, bidang kurikulum dan kesiswaan. Sebenarnya saling mengisi, itu yang luar biasa, dan itu semua karena bimbingan dan arahan dari Pak Edi ya, selaku kepala sekolah, karena beliau menempatkan kita untuk saling bekerja sama. Itu yang mungkin sulit didapatkan dari yang lain. Makanya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi atas bimbingan, atas saran-saran, usul-usul atau kreativitas yang diperlihatkan kepada kami. Jadi jiwa kami yang punya banyak gagasan menjadi terpacu untuk lebih berkreasi dan kreatif. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pesan-pesan yang Ibu dan Bapak Wakasek yang sudah bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, mulai dari Ibu Is, Bu Lina, Bu Elis, dan Pak Asep. Mungkin cukup sekian untuk wawancara atau bincang-bincang dengan Wakasek yang ada di Semanda untuk tahun 2023 ini. Terima kasih. Terima kasih dengan Ibu Dr. Teti Rahmawati SPD MSI. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ingin mewawancara mungkin sedikit tentang tadi udah ada PKKS, Pelaksanaan PKKS. Ya, pelaksanaan PKKS. Ibu dari tim asesor. Pertanyaan pertama mungkin mengenai setelah ada pelaksanaan PKKS yang tadi, bagaimana tanggapan Ibu tentang kinerja Pak Edi 1 tahun sebelumnya? Terima kasih. Dengan siapa? Dengan Hendra. Terima kasih Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kaitannya dengan pelaksanaan PKKS atau penilaian kinerja kepala sekolah, khususnya tentang Pak Edi. Pak Edi kepala sekolah, alhamdulillah Pak Edi adalah salah satu kepala sekolah menjadi sekolah penggerak ya, khususnya di sini, dan itu bisa terlihat dari program-program sekolahnya. Gitu ya. Pak Edi itu dilihat dari sisi leadershipnya atau tentang kepemimpinannya, beliau itu sangat sudah mumpuni, berintegritas, disiplin. Juga yang paling keren adalah mampu memotivasi guru dan siswanya, khususnya untuk ke arah lebih baik lagi. Banyak aktivitas ekstra yang harus anak-anak ikutin gitu ya, untuk pengembangan khususnya gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa baru Semanda yang ada di Kabupaten Subang menjadi salah satu sekolah penggerak. Gimana tanggapan Ibu tentang Semanda Negeri Subang yang sudah menjadi sekolah penggerak? Oke, terima kasih. Untuk menjadi sekolah penggerak itu bukan hal yang mudah ya, yang perlu diketahui, karena sebelum menjadi sekolah penggerak itu kita melalui beberapa tahapan. Khususnya untuk kepala sekolah sendiri itu ada tes untuk mengikuti sekolah penggerak ini. Nah, karena Semanda ini menjadi salah satu sekolah ya, khususnya kalau di Subang sih mungkin hanya satu Semanda, sekolah penggerak ini harus memberikan warna lain ya. Artinya di sini SMA 2 Subang ini tentunya menjadi sekolah yang nomor 1 gitu, karena tidak ada lagi sekolah penggerak, dan otomatis program-programnya, kegiatan-kegiatannya karena sekolah penggerak ini banyak hal-hal positifnya, khususnya untuk pengembangan karakter daripada siswa-siswi di sini. Yang Ibu lihat, jadi anak-anaknya juga itu memang sudah signifikan progresnya, sangat baik gitu ya. Di 2022 dan 2023 ya sekarang itu sudah sangat baik. Sekian untuk wawancara bincang-bincang sedikitnya dengan Ibu Dr. Teti Rahmawati SPD MSI. Terima kasih untuk waktunya, maaf mengganggu kesibukannya tadi Ibu. Ya, terima kasih sama-sama ya.
Tidak lupa titip salam buat teman-teman, buat teman-teman Hendra gitu ya. Semangat selalu ya. Kemudian raihlah cita-cita setinggi langit. Kemudian intinya harus berbakti pada orang tua gitu ya. Titip salam buat semua siswa-siswi SMA 2 Subang. Oke, di sini saya Hendra Andika Pasaribu akan mewawancarai sedikit dengan Pak Edi Sugandi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Subang. Bapak, selamat siang. Selamat siang, alhamdulillah. Ingin bertanya Pak nih tentang 1 tahun ke belakang mungkin selama Bapak menjadi Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Subang. Apa yang menjadi semangat Bapak atau motivasi selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Subang? Siap, terima kasih. Banyak hal yang memotivasi Bapak selaku Kepala SMA 2 Subang, walaupun sebenarnya banyak yang harus juga menjadi masalah gitu ya. Banyak permasalahan, misalnya gedung ini kan sudah terlalu lama ya, sekolah yang dibangun 1973. Nah, bagaimana bangunan-bangunan yang lama ini bisa diperbaiki secara bertahap, karena ini perlu juga kenyamanan gitu, kenyamanan, keselamatan bagi peserta didik. Apa yang menjadi motivasi? SMA 2 ini kan sangat luas ya, termasuk juga jumlah siswanya sangat besar, dan guru-gurunya ya 3/4 lah kelompok muda gitu, yang memungkinkan mudah untuk Nah, dari sana ya, ini menjadi motivasi tersendiri bagi Bapak selaku kepala sekolah. Misalnya bagaimana mengelola ya lahan yang begitu luas ini gitu, bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi efektif dalam pemanfaatan proses pembelajaran, terutama yang paling besar itu di sana. Walaupun dalam perjalanan 3 tahun di SMA 2 ini beberapa hal yang sudah menjadi prioritas, sudah ada yang sudah dikerjakan gitu. Misalnya perbaikan outer, perbaikan beberapa kelas gitu ya. Termasuk juga kita punya ruang rapat yang ya alhamdulillah representatif, tinggal bagaimana pemeliharaan sebenarnya. Jadi itu yang dasar memberikan motivasi terbesar. Kemudian bagaimana ini sekolah yang besar ini bisa terus berkembang dan menjadi sekolah yang minimal lah sama dengan sekolah-sekolah favorit di berbagai kota besar. Dilanjut dengan pertanyaan kedua, itu mungkin kalau seseorang ingin mendapatkan suatu mandat atau jabatan, mempunyai cita-cita dalam suatu lingkup ruang lingkup. Iya. Nah, apa sih cita-cita Bapak yang di Semanda yang belum terwujudkan dan apa alasannya? Ya. Beberapa hal yang di SMA 2 ini yang menjadi cita-cita besar gitu ya, yang harapannya bisa diwujudkan gitu. Ketika dana dari masyarakat yang namanya sumbangan itu sudah menjadi susah, ini menjadi penghambat juga sebenarnya. Apa misalnya? Kita punya GOR ya, yang sebenarnya kalau itu bisa diperbaiki, representasi kegiatan siswa itu bisa lebih lebih naik lagi gitu potensinya. Termasuk bagaimana memanfaatkan tadi yang di belakang sekolah kita. Kita punya lahan yang luas. Harapannya itu bisa dijadikan mimpi awal gitu ya. Lahan itu bisa dijadikan sebagai tempat siswa untuk berwirausaha. Awalnya di sana. Tetapi gitu, kesini ada kebijakan baru dari pemerintah serba gitu. Kita susah sebenarnya untuk melangkah gitu. Kalau bantuan masyarakat, bantuan orang tua masih bisa masuk ke sekolah, mengelola sekolah itu akan lebih mudah ya dengan bantuan ini. Jadi sama persis karena pengalaman gitu ya, pengalaman beberapa tahun ke belakang sebelum di SMA 2 dengan bantuan dana dari masyarakat, dari orang tua, itu untuk mengelola sekolah itu sangat mudah. Termasuk juga tadi ya, mimpi yang kita belum capai itu memperbaiki GOR, kemudian mengolah lahan yang di belakang yang besar untuk dimanfaatkan menjadi lahan kewirausahaan, termasuk apa? Membekali peserta didik, karena bagaimanapun juga di kita, di SMA 2 itu 65% itu siswa tidak melanjutkan. Jadi yang melanjutkan itu dari jumlah tiap tahun itu hanya 25. Nah, bagaimana membekali yang sekitar 75% ini gitu ya, 75% yang tidak melanjutkan dibekali dengan keterampilan. Padahal kita sudah ngobrol dari awal ketika ke SMA 2 itu anak harus
treatnya ini, anak harus dikasih keterampilan ini. Kenapa? Ya tadi permasalahannya ada hal-hal tertentu yang menjadi penghambat, terutama gitu ya keuangan yang tanda petik gitu. Kalau dari dana bos yang sekarang kan ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh gitu. Ini yang perlu dipikirkan bersama ya oleh siapapun juga. Terima kasih untuk Pak Irman Subandi SPDMPD untuk waktu dan mengganggu kesibukannya Pak. Terima kasih, alhamdulillah gitu dengan teman-teman siswa SMA 2 Subang yang top markotop ya bisa berkembang dan maju bersama-sama, bisa berkolaborasi dengan semua guru. Terima kasih untuk semua dan sukses untuk semua.